Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah tanggapan dari Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, yang mana beliau adalah salah satu tokoh NU, dan beliau mengomentari terhadap orang-orang yang mengaku dirinya NU tetapi mereka benci terhadap Ba'alawi dan para habaib. Bagaimana tanggapan beliau selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Akan ada kelompok orang yang hasut dengan keluarga. Karena saya tidak juga diracun kita. Terus itu. Dan saat ini muncul fitnah. Ya, ini kan baru berapa tahun dia muncul fitnah ini. Ya mungkin pertama karena hasutnya. Yang kedua, ini yang kira-kira paling menentukan, karena politik. Orang-orang Wahabi itu terus terang menguasai Hijaz karena Hijaz ketika itu dikuasai oleh Syarif Hussein On. Syarif Hussein On ini ingin nuwun sewu itu dipiyambaki asal posisi karena dibantu Inggris. Syarif Hussein kok berkembang, coba sampai pengaruhnya ke Mesir, ke Syria, bahaya ya. Turki dihancurkan, kok akan muncul negara besar baru. Akhirnya nuwun sewu, Abdul Aziz Saudi dengan Wahabinya menghancurkan Syarif Hussein. Dan mulai itu sudah wis oleh tibaan, oleh perjanjian, oleh macam-macam. Karena sana kan akan memuji kepada Nabi dan tentu memuji kepada warga Kanjeng Nabi. Dan akhirnya yang Wahabi ini ku ngoten gak percaya oleh ono nopo ahli bait. Sampai kalau nanti tumbas kitab teng Surabaya ketemu kali tiang Hadromi, tiang Arab yang menghabaib, ya akhi, lek ono wong ngaku putune Kanjeng Nabi dajjal itu. Yo kok didajjal. Mereka punya alasan karena mazhab itu dari laki-laki, sementara Hasan Husain Baduriyati dari Sayyidah Fatimah. Jadi bukan cucunya Kanjeng Nabi. Itu alasan mereka. Loh, kalau itu alasannya, ada hadis yang menerangkan bahwa nanti yang menjadi raja dunia Imam Mahdi itu dari keluarga Kanjeng Nabi. Keluarga Kanjeng Nabi nggak ada, Mahdi ini turunan sopo. Hadis yang sahih walaupun nggak ada di Bukhari yang menerangkan Imam Mahdi yang itu dari warga Kanjeng Nabi, berarti ini membenarkan bahwa warga Nabi itu masih ada. Dan itu dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini. Hadirin hafizakumullah. Kemudian memang masalah Ahlul Bait itu ada yang dikhilafkan. Umpama nih, kalau saya Imam Syafi'i pokok Bani Hasyim Bani Muthalib Ahlul Bait, walaupun melewati jalur kafir. Dan Abu Lahab kafir. Walaupun Abu Lahab kafir, anak putu ini Sayyid. Tetap Ahlul Bait yang berarti tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau misalnya Imam Hanafi berpendapat tidak, yang turunannya Abu Lahab duduk kelebu Sayyid. Ya ada khilaf antar ulama. Khilaf masalah ini wajar, memang fikih kemudian masalah khilafiyah. Dan itu rahmat bagi kita. Termasuk nuwun sewu. Yang juga karena ini karena nonton ya, juga itu elek habaib. Jadi memang sengaja ngeju antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngeju itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBN, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harus dicatat itu. Ini sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman tentang kami. Ini hadirin hafizakumullah. Jadi Habib itu ada. Dan kalau nggak ada berarti hadis Imam Mahdi ini nggak benar. Gitu nggih. Yang kedua, Habib itu bukan orang yang masuk. Ya, ini Habib berbuat salah tidak mustahil. Karena tidak masuk. Tapi Anda mencintai Rasulullah, mencintai guru, mencintai keluarga guru. Gitu nggih. Zaman kan dianjurkan dalam ilmu ta'lim mencintai anaknya guru, Gus-gus. Lagi gitu nggih. Lebih hormat kepada guru. Tapi Gus yang malah pirang-pirang. Gus yang malah pegel nggih. Gak titik nggih. Wis gak gelem ngaji lama kayak lapu. Nutupi gobloke. Ini. Tapi karena kecintaan kita kepada guru, juga kita cinta kepada anaknya guru, nggak ono Gus yang meler. Ilingno senang api, ojo ngono Gus. Minimal ojo turutin nakale. Saya sampai nurutin nakale, kowe tak jomblo Gus. Juga demikian kalau ada Habib yang nakal, ilingno. Demi kecintaan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong Gus, sampai ke anak kiai, sampai kelakuan ini ditiru karo sing duduk anak kiai. Maaf Bib, kalau jangan berbuat begini Bib, datuknya dengan nggak ridho kalau punya cucu berbuat macam ini. Kalau dituruti dan nuruti berarti ini jomplang nih. Paham ya? Tapi dia teriak-teriak. Iku Habib, itu Habib. Nah, ini.
Padahal sing kadang-kadang ndak genah niku ana sing nuduh Habib, mboten ono akeh. Wong ngarep sing mboten Habib ngaku-ngaku Habib. Wadah. Bahkan teng sarang biyen ku ono tanggane pondok niku rambutnya blintir rada ireng ngaku Habib. Ngapusi wong. Kulo nanti dados korbani lari Arabnya. Mari ngapusi kulo teng mriki. Lah kok garap kiai pun teng sarang. Masya Allah, iki mari ngapusi aku nih nanti kate ngapusi mbahmu. Kulo langsung mlebu teng langgari pas ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada apa beri gembira Yai. Ini Habib Soleh mau ke sini Yai. Ya suka Habib Soleh itu tahun 70-an. Nah, aku anak Habib Soleh. Aku ngajar gitu. Nih. Akhirnya kalau barang kon mlebu teng dalam bangun kalau kawan mlebu nih. Mantan-mantan medal teng ngene Bang Ali teng ngene Mbah. Kulo lebu nih kali kula. Kok iki sapa ngapusi guru. Pun pola laprak teng ngarepe Mbah. Isu ditimbali bangun, selain kali bangun. Teng madrasah teng kantor madrasah. Ojo ngono karo Habib. Bukan Habib nih gumbah niku lari tanggul, sering ngaku anak soleh teng pundi-pundi. Ya masa ngomong coba. Niku ikhtiar bangun kepada baik. Sampai kalau dipundhawi kali Gusmus kalau soal Gusmus kapanane. Nanti ya nuwun sewu gitu. Iki kalau ngomong lho niki. Aduh ngomong. Niki Gusmus itu teng kula. Iya-iyan ku sumpek ndelok nakal Habib-Habib niku. Dadi ajeng rapat bahas apa carane nangani kenakalane Habib-Habib. Sing ngongkon mimpin Basul Masail niku bangun. Bahkan saking ikhtiramnya kepada baik, mangkon mimpin iyo, tapi wayang mimpin mlebu teng jedhi gak metu-metu. Akhirnya biar rapat nih. Saking ikhtiramnya kepada baik. Tadi kongkon bahas tempur. Ya memang ada salah seorang Habib sing dawuhan teng kula, anu Gus ono manfaati kelakuannya arek. Apa manfaati Habib? Saya kira waktu hati-hati Habib sekarang. Waktu hati-hati Habib sekarang alhamdulillah ono manfaati. Ya kira-kira gitulah. Kita musibah ono manfaati. Tapi lek kon laju untuk rokok sampean. Nauzubillahimin. Hadirin hafizakumullah. Yang paling nampak itu masalah politik. Ketepaan kemarin itu pilgub di Jakarta. Itu sing menang wong Islam turunan Yaman, nggih sing omahe kanggo proklamasi Pak Bung Karno kemerdekaan. Nggih, sing kalah duduk wong Islam. Nah, sing semangat belani wong Islam sampai menang dadi gubernur iki, sing mimpin Habib itu yang awal. Berarti pengaruh Habib ini luar biasa. Sampai nuwun sewu kalau ada orang NU sing nuwun enten mawon lho nggih wong NU sing belani sing tak genah iki sampai dalil unsur ahoka dzaliman au mazluman unsur ahoka dzaliman au mazluman niku wong NU ini ya Ma'ruf Amin sing tantang Ma'ruf Amin dan mulai sing tantang bahwa dia terpeleset lidahnya nyerempet kepada napa ras kepada apa ya akhirnya pun ditampani kali tokoh dari Habaib bahwa ini kepleset Esani dan dia menyinggung masalah apa? Masalah Sarah. Akhirnya kalah. Mulai itu titik-titik. Sehingga tim sesnya ini ngomong arek-arek ngomong macak sarungan primpen, ngomong santri teng konten pondok bahwa ini kok kurang ajarin, kongkon mulih nang negara ini kurang ajar. Itu apa sih dipacai ngoten niku. Dan tim ses yang begini ini ditimbali kali bangun. Kowe ojo ngelama-ngelama neng Habaib. Akhirnya pun viral dia ngaku bahwa wasiat bangun paling akhir kepada aku nggak boleh ngelama kepada Habaib. Terkode dia yang tahu ngelama datang Habaib. Sahabat para hadirin gitu. Jadi ini masalah politik di bawah-bawah. Ya itulah perjuangan di mana saja. Ya ono kalau nggak ada risiko ya nggak berjuang nih. Mesti ada risiko berjuang. Jangan nanti piro-piro risiko ini namanya tadi itu cak koncoan. Coba teng Lebanon, teng Palestina yang maupun itu jelbut dan itu sampai nggak pati mikir kok kikir masalah nasab, gak mikir nasib. Ya apa nasib sampai? Moga-moga kita nasib teman-teman sudah dikumpulkan kali kanjeng Nabi, dikumpulkan kali para habaib. Habaib itu yang menjadi tokoh itu banyak di sini yang menjadi raja banyak. Ya, Raja Al-Qadri, Raja Asia itu yang mewakafkan negara untuk Indonesia. Ya. Raja Al-Idrus, bagian Kubur Hayat dan Pontianak, banyak raja-raja dari habaib. Ya. Yang jadi menteri banyak, yang jadi pahlawan banyak, sing ngarang lagu. Napa niku? 17 Agustus niku nih. Itu juga Habib Al-Mutahhar. Muni kalau golongan nih pengafiran niku duduk itu Habib loh. So apa sih ngarani enggak ada Habib itu. Sebelum ada fitnah ini semua ngakoni kalau Yusuf Al-Mutahhar adalah seorang Habib dari marga Al-Mutahhar. Mau dicorek oleh si tukang fitnah ini. Sampai tukang becak wonten, sampai orang sing Habib tak ngerti Habib. Itu ada para diri. Saking banyaknya Habaib yang ada di negara kita. Enten teng ini Lampung niku Al-Haddad. Kita di Elino kali alumni Sunia. Ente Haddad iya. Pegawai ini kalau iwat sekoro. Kita Haddad itu apa? Tidak tahu. Masya Allah.
Kita ini didawi dikandani, ini Habib, ini tunjuk Rasulullah. Terangkan, ini orang awam. Ini. Jadi bermacam-macam profesi mereka itu. Dan tetap kita harus mencintai mereka. Harus menghormati mereka. Yang baik harus kita ikuti. Yang lain harus kita ingatkan. Mungkin-mungkin dengan niatan yang baik ini, itu dari wasin selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kalau matur ngeten iki, soalnya ini kira-kira viral, kira-kira kalau ngomong begini. Tapi kayaknya harus ngomong begini. Ya, ngapunten Pak Habib, kalau harus ngomong begini ini. Ngapunten, memang inilah fitnah yang lagi kita hadapi sekarang. Ya, mungkin-mungkin fitnah ini segera berlalu, mungkin-mungkin kita diselamatkan dari segala fitnah. Sekali lagi, mungkin-mungkin kita saestu dipun paring mahabbah yang mantap datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ahli baiti dan kepada para ulama yang meneruskan perjuangannya. Mungkin-mungkin kita saestu wong sing bejo minat dunya ilal akhirah yusaru rajulu ma'aman ahab. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan dan juga menyaksikan sebuah tanggapan yang sangat luar biasa, yaitu yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, yang mana beliau adalah salah satu tokoh NU yang sepuh, dan beliau mengomentari terhadap orang-orang atau kiai-kiai atau ulama-ulama yang mengaku dirinya NU tetapi mereka benci terhadap para habaib, menolak nasab para habaib, dan tidak mengakui bahwasanya kaum Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Dan di sini yaitu judulnya, Kiai NU ini sedih, begal nasab menggunakan atribut NU. Dalam ceramah beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Sadid Jauhari, beliau rasanya ingin menangis atau rasanya sedang sedih. Karena kenapa? Karena begal nasab atau orang-orang yang tidak mengakui bahwasanya habaib itu adalah bukan keturunan Rasulullah, tetapi mereka mengatasnamakan NU. Padahal beliau, yaitu Kiai Ahmad Sadid Jauhari, mengatakan bahwasanya di lingkungan NU, di organisasi resmi NU, tidak pernah membahas tentang nasab habaib, nasab Ba'alawi, membahas tentang Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah, habaib bukan keturunan Rasulullah dan sebagainya. NU tidak membicarakan hal tersebut. Tetapi beliau sangat sedih dalam ceramahnya karena kok bisa ada ulama, ada kiai yang mengatasnamakan NU untuk membenci para habaib, tidak mengakui Ba'alawi bukanlah keturunan Rasulullah, padahal di dalam organisasi resmi NU itu tidak membahas hal tersebut. Karena antara kiai dan habaib atau NU dan habaib itu bersatu, tidak bisa terpecah belah. Karena dari dulu yang namanya NU pasti dekat bergandengan tangan dengan para habaib. Dan beliau juga menasihati kepada para umat, kepada para jamaah, bahwasanya habaib itu tidak maksum, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kehilafan. Oleh sebab itu, kalau kita cinta terhadap para habaib, ketika habaib itu salah, harus ditegur, harus dinasihati. Sama halnya dengan kita kepada guru kita, kita wajib menghormati, mencintai guru-guru kita, karena sudah jelaskan di kitab Ta'alimul Muta'allim dan sebagainya. Dan ketika kita mencintai guru-guru kita, maka kita harus juga mencintai, menghormati keluarganya, keturunannya. Ketika keturunannya atau ketika anak guru kita itu mempunyai salah, kalau kita cinta kepada guru kita, maka kita harus menasihati, mengingatkan kalau perbuatan hal seperti itu tidak boleh dilakukan, hal seperti itu tidak baik untuk dilakukan dan sebagainya. Kita saja kepada gus-gus, kepada lora-lora ketika melakukan kesalahan, kata beliau harus kita tegur, harus kita nasihati kalau mereka salah. Apalagi habaib, ketika habib itu melakukan kesalahan, maka kita harus menegurnya, harus mengingatinya. Mungkin masih banyak lagi yang beliau sampaikan pada ceramahnya, dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, baik dari kata, dari sikap, dari setiap tayangan. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.